Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, warga belajar paket B kelas 7. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Lis dalam kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada hari ini, Ibu akan memberikan materi pada modul 4, unit 3, yaitu tentang organisme bagian terkecil dari hierarki biologi organisasi kehidupan. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian organisme, 2. Menjelaskan tingkatan organisasi kehidupan dari yang terendah sampai tertinggi. Oke anak-anak, kita mulai dari pengertian organisme. Organisme berasal dari bahasa Yunani yaitu organon yang artinya alat. Jadi, organisme adalah kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sedemikian sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Dalam kehidupan ini, organisme dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Organisme uniseluler adalah organisme yang memiliki satu sel atau bersel tunggal. Contohnya adalah bakteri, alga, protozoa, dan jamur. Kemudian yang kedua, organisme multiseluler. Organisme multiseluler adalah organisme yang memiliki banyak sel. Oleh karena jumlah selnya banyak, maka organisme multiseluler dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari sel-sel yang bentuk dan fungsinya sama sehingga membentuk jaringan, kemudian membentuk organ, dan selanjutnya membentuk sistem organ. Contoh organisme multiseluler adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan tingkatan organisasi kehidupan lebih dikenal dengan hierarki kehidupan, di mana dalam tingkatan tersebut dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Bisa kalian lihat di gambar ya, tingkatan organisasi dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kita lanjut membahas masing-masing tingkatan. Yang pertama, tingkatan molekul. Definisi molekul adalah bahan kimia dasar penyusun kehidupan. Molekul mengalami kondensasi sehingga membentuk asam amino yang merupakan substansi dasar kehidupan yang akan membentuk menjadi sel. Contohnya adalah asam nukleat berupa DNA atau RNA. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan sel. Sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, di mana berbagai jenis molekul yang saling berkaitan dan membentuk organel sel yang memerankan fungsi masing-masing untuk melakukan aktivitas metabolisme sebagai ciri dari sebuah kehidupan. Pada gambar, Ibu berikan contoh bentuk sel hewan dan sel tumbuhan yang memiliki organel sel masing-masing. Kemudian yang ketiga, tingkatan jaringan. Jaringan adalah kelompok sel yang sejenis memiliki bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh makhluk hidup multiseluler. Contoh jaringan pada hewan antara lain ada jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sedangkan pada tumbuhan, jaringan terdiri dari jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan kolenkim, jaringan parenkim, jaringan sklerenkim, dan jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Kemudian tingkatan yang keempat adalah tingkatan organ. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang berbeda dan bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Pada tumbuhan,
Organnya terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan pada hewan, contoh organ antara lain ada jantung, paru-paru, hati, lambung, otak, dan ginjal. Kemudian tingkatan yang kelima, yaitu tingkatan sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk sistem tertentu dan saling berinteraksi. Contoh sistem organ pada manusia atau pada hewan yaitu sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem koordinasi, dan sistem reproduksi. Sedangkan pada tumbuhan, contoh sistem organ yaitu sistem organ transportasi, sistem organ evaporasi, dan sistem organ respirasi. Kemudian tingkatan yang keenam adalah tingkatan organisme atau tingkatan individu. Individu adalah organisme atau makhluk hidup tunggal atau satu, di mana terdiri dari gabungan dari sistem-sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan. Misal contohnya seekor gajah, seekor kanguru, seekor sapi. Sebuah tanaman mangga, sebuah tanaman Rafflesia arnoldii. Lanjut ke tingkatan populasi. Tingkatan berikutnya, populasi terbentuk oleh spesies atau individu yang sejenis. Populasi adalah kumpulan dari individu yang sejenis yang hidup di suatu tempat pada waktu tertentu. Contohnya adalah populasi kucing, ya, di gambar terdapat lebih dari satu kucing, maka disebut dengan populasi kucing. Kemudian juga contohnya misalnya adalah populasi bunga mawar. Kemudian tingkatan berikutnya adalah tingkatan komunitas. Pengertian komunitas adalah seluruh makhluk hidup yang hidup di suatu daerah atau kawasan tertentu. Contohnya adalah komunitas sawah yang terdiri dari padi, katak, cacing, belalang, burung pipit, tikus, dan ular. Kemudian tingkatan berikutnya adalah tingkatan ekosistem. Ekosistem adalah terkumpulnya berbagai macam makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang berada pada daerah tertentu, serta saling berinteraksi satu dengan lainnya, sehingga membentuk sebuah rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan sebagai siklus energi dan materi. Contohnya adalah ekosistem air laut, di mana di dalam ekosistem air laut tersebut terbentuk yang namanya rantai makanan. Bisa kalian lihat pada slide. Di situ ada rantai makanan, plankton dimakan oleh udang, udang dimakan oleh ikan tuna dimakan oleh singa laut dimakan oleh pengurai. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan bioma. Bioma merupakan organisasi kehidupan yang cukup beragam jenis makhluk hidupnya, dan biasanya bioma terbentuk pada daerah yang luas di bumi ini dengan dicirikan sejenis tumbuhan dominasi di daerah tersebut. Contohnya adalah bioma gurun, bioma padang rumput, bioma tundra, bioma hutan hujan tropis, dan bioma taiga. Demikianlah materi yang Ibu berikan pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.